Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar. Salam bahagia Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang aksi nyata saya yang lulus validasi. Semoga dengan berbagi aksi nyata ini bisa memotivasi Bapak Ibu agar lebih semangat lagi dalam membuat aksi nyata. Selamat menyimak. Aksi nyata, Seminar Pendidikan Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksual, oleh Aja Sumarja, SPD. Kemendikbudristek telah menerbitkan Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya tujuan 4 mengenai pendidikan dan tujuan 5 mengenai kesetaraan gender, dengan memastikan upaya menghentikan kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan berjalan tanpa menghambat warga negara dalam mengakses dan melanjutkan pendidikannya. Kata kunci yang menjadi indikator suatu kekerasan adalah paksaan. Kegiatan apapun yang mengandung paksaan adalah kekerasan. Definisi kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang dilakukan secara 1. Verbal 2. Non-fisik 3. Fisik 4. Daring. Contoh bentuk kekerasan seksual: 1. Berperilaku atau mengutarakan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, tubuh ataupun identitas gender orang lain, misal, lelucon seksis, siulan, dan memandang bagian tubuh orang lain. 2. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, dan/atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang. 3. Mengirimkan lelucon, foto, video, audio atau materi lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimanya dan/atau meskipun penerima materi sudah menegur pelaku. 4. Menguntit, mengambil, dan menyebarkan informasi pribadi termasuk gambar seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. 5. Memberi hukuman atau perintah yang bernuansa seksual kepada orang lain, seperti saat penerimaan siswa atau mahasiswa baru, saat pembelajaran di kelas atau kuliah jarak jauh, dalam pergaulan sehari-hari, dan sebagainya. 6. Mengintip orang yang sedang berpakaian. 7. Membuka pakaian seseorang tanpa izin orang tersebut. 8. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang sudah tidak disetujui oleh orang tersebut. 9. Memaksakan orang untuk melakukan aktivitas seksual atau melakukan percobaan pemerkosaan, dan 10. Melakukan perbuatan lainnya yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Bagaimana cara untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan? 1. Menciptakan lingkungan yang aman. 2. Pembelajaran seksual, sex education. 3. Meningkatkan keamanan lembaga pendidikan. 4. Seleksi guru atau dosen yang ketat. 5. Sanksi berat terhadap pelaku pelecehan seksual. Catatan hasil evaluasi kegiatan. Menentukan topik. Topik pada kegiatan ini adalah mengenai kesehatan reproduksi dan seksual serta pencegahannya. Merancang kegiatan. 1. Menentukan tema. 2. Menyediakan bahan materi. 3. Alokasi waktu. 4. Membentuk tim. 5. Implementasi kegiatan. 6. Refleksi. Metode kegiatan. Metode kegiatan demonstrasi, ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Catatan hasil evaluasi kegiatan. Hasil evaluasi kegiatan mengenai sosialisasi ini sebagai bahan untuk memahami tentang pencegahan kekerasan seksual di sekolah. Alokasi waktu. Alokasi waktu yang digunakan 2 jam pelajaran. Refleksi kegiatan ini memberikan semangat, motivasi, dan menambah pengetahuan baru mengenai 3 dosa besar dalam pendidikan khususnya pada kekerasan seksual. Rencana penguatan pendidikan HKSR.
1. Membentuk Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual. 2. Melakukan sosialisasi, pemantauan, dan pengawasan kekerasan seksual. 3. Memasang papan pengaduan tindak kekerasan. Mari selanjutnya kita lihat dokumentasi kegiatan yang berupa foto-foto kegiatan. Setelah kita melihat dokumentasi kegiatan, selanjutnya rekan sejawat memberikan umpan balik terhadap kegiatan aksi nyata ini, diantaranya umpan balik dari Ibu Lilis Sulistiowati, SPD. Kegiatan ini sangat bagus untuk pencerahan bagi remaja putri. Maria Alkiptia, SPD, I. Dengan kegiatan ini dapat mencegah kekerasan seksual di satuan pendidikan. Demikianlah kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan. Semoga kegiatan aksi nyata ini bisa menginspirasi Bapak dan Ibu agar bisa memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Selamat bertemu lagi dengan kegiatan aksi nyata saya selanjutnya. Salam Merdeka Belajar. Salam bahagia Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.